Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi, di video sebelumnya kita udah buat nih ya, kita udah buat untuk halaman profile gitu. Jadi, kita udah ada tempat untuk ngisi username, kemudian jumlah post gitu ya. Nanti kita akan ada sedikit kalkulasi, jadi kita iterasi, kemudian dari iterasi itu kita hitung jumlahnya ada berapa. Yang mana post dari si user yang lagi login gitu. Kemudian juga di sini adalah bio yang dibuat oleh si user yang lagi login atau sedang login gitu maksudnya. Kemudian di sini post gitu. Jadi nanti di sini juga akan ditampilkan post-post yang hanya dibuat oleh profile si user ini gitu. Oke. Oke, jadi kita langsung aja ya. Di sini berarti kita akan buat dengan cara server side gitu. Jadi kemarin kan di create post kita udah pakai dua-duanya sih sebetulnya, tapi di sini kita akan coba lagi untuk yang server side gitu. Server side untuk pengambilan si datanya ya. Jadi di sini ini profile kita ke bawah. Nah, di sini kita buat satu lagi export function get server side props gitu. Kemudian di sini kita ini gitu ya. Jadi ini akan jadi kayak yang sebentar. Ini API index. Nah, jadi untuk pengambilan sessionnya itu nanti akan jadi kayak si get server side props yang ini gitu. Jadi sebenarnya ini kita copy paste aja ya. Jadi kita copy, kemudian kita ke profile, di sini kita paste. Nah, jadi kan di sini kita butuh session nih, kita butuh session khususnya kita butuh profilnya. Untuk apa? Untuk ngambil data yang nanti kita panggil si data data profile dan juga profile yang lebih jelas gitu ya. Kemudian sama khususnya bagian post gitu. Jadi kan kalau profile udah ada ya, kita bisa username sama bio gitu, kita bisa isi. Nah, tinggal si postnya nih yang belum ada. Jadi kan kita dua nih. Ada kita get by ID si profile. Jadi kita API profile yang ID. Kemudian satu lagi adalah post by ID gitu. Jadi post by ID, tapi ID-nya itu adalah profile ID gitu. Jadi kita akan buat di sini gitu. Oke, pertama kita akan buat dulu ya. New file di sini kita pakai kotak profile ID. Jadi kita ngambilnya berdasarkan profile ID gitu ya. Nah, ini seperti biasa gitu ya untuk di bagian sini kita buat variable db itu adalah require dari kita ambil dari add/lib/db gitu. Kemudian di sini kita export default function handler request dan response. Nah, di sini kita akan ambil datanya. Jadi pertama kita pakai get gitu ya. Jadi di sini kita pakai params di sini. Pakai profile ID di sini. Jadi kita bagian sininya langsung aja misal kita simpan namanya adalah profile ID. Itu adalah dari request query dot nama yang di sini profile ID. Jadi profile ID ini. Jadi kita ambil si datanya, kemudian kita lakukan query. Di sini query kita select semua from tabel posts. Ya, di mana profile underscore ID-nya adalah profile ID gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini atau misal teman-teman mau coba cek juga bisa jadinya. Cek tuh postnya gimana? Ini kita ke post, kemudian kita search. Nah, search-nya apa nih? Udah lengkap banget. Jadi kita langsung aja search by ID ya. Berarti kita sama dengan misal 5 gitu. Kemudian di sini ada itunya nggak? Oh, di sini nih ada select everything from post where profile ID. Jadi kalau teman-teman lupa gitu ya, nanti teman-teman bisa buka aja, kemudian di copy, ganti deh di sini. Langsung di paste dulu aja, kemudian
tinggal di ganti-ganti aja gitu untuk si profile ID-nya. Atau misal buat nyocokin aja, select bintang from, kemudian ada post where profile ID sama dengan gitu. Gitu ya, sedikit tips juga untungnya kalau kita pakai GUI juga gitu sebagai bantuan gitu. Nah, di sini kita butuh error sama datanya. Seperti biasa, if error yang dilakukan adalah console.error ini gagal mengambil post dengan profile ID sama dengan profile ID, kemudian titik 2 di sini lagi ya err.step. Ini jadi errornya udah. Nah, di sini kita ini dulu ya, respon.status 200 dan .json dulu aja data. Itu jadi kalau udah nanti kekirimnya itu ke dalam bentuk JSON aja dulu. Gitu. Oke, jadi di sini untuk ngambilnya udah, dia pakai slash aja. Jadi kita tinggal pergi ke bagian profile. Oke, di sini kita di bagian profile. Ini kan udah ada yang get server set props untuk returns profile ya. Jadi kita tambahin nih di sini. Oh, sebentar. Kita udah ada variable profile. Profile itu kan dia ID-nya ya. Jadi, kita coba di sini deh. Jadi di sini kita akan lakukan fetch gitu. Fetch-nya adalah ke /API/post gitu ya. API/post ya. Nah, di sini kita ganti ke tanda yang sebelah angka 1. Kemudian di sini $. Nah, di sini adalah profile. Gitu. Jadi kita nge-fetch data berdasarkan profile, yang mana profile ini kan isinya dia udah profile ID doang gitu kan. Karena waktu itu kita mau isi langsung semua, tapi si sessionnya itu penyimpanannya nggak cukup gitu ya. Jadi kita simpan si ID-nya aja. Jadi kita API post berdasarkan profile. Di sini kita kasih then kayak biasa ya, then kemudian respond.json. Kemudian hasilnya adalah di sini respon kita gini deh, gini, kemudian si returnnya yang kita masukin ini. Nah, kemudian propsnya itu ada profile. Jadi di bagian sini props kan tuh nanti dia masuk ke sini propsnya, props gitu. Nah, di dalam props itu nanti kita akan buat jadi 2. Ini profile kita jadinya gini. Yang pertama kita ada profile ID. Kita masih perlu profile ID kah? Jadi kalau misal profile ID itu nanti kita pakai untuk nggak ada ya. Jadi kan kita sebenarnya profile. Oh, untuk ini kita masih belum ada si post sama ininya ya. Bentar, berarti kita langsung siapin di sini juga aja mending. Jadi di bagian sini kita nge-fetch data untuk ini, sama satunya adalah kita pakai ini kan juga udah async dianya ya. Jadi kita di bagian sini kita pakai satunya adalah await. Jadi kita buat satu variable. Di sini jangan profile deh. Kita kasih nama profile ID. Gitu. Di sini ininya session kan kita nyimpannya emang profile ya. Jadi nggak bisa diganti. Ini profile ID kita ganti di bagian sini. Ini adalah profile ID. Sini profile ID. Atau profile sama dengan itu yang nanti kita dapetin datanya. Tapi itu nanti yang di sini pertama adalah post. Gitu. Jadi pertama adalah post, isinya adalah respon. Kemudian di sini ini kan ini. Oke, kita ambil data si profile secara menyeluruh. Maksudnya itu adalah username-nya, kemudian sama khususnya username sama ini isi bio-nya gitu. Nah, jadi di sini untuk file profile adalah kita await fetch juga gitu. Jadi kita akan nge-fetch data yang profile di sini, profile ID. Jadi di sini kita masuk ke /API/profile/ ya dia kan pakai params juga nih. Nah, di sini kita pakai si
profile ID juga yang disimpan dari session. Jadi ini kita pakai untuk await data uh, profile itu sendiri, ya si username sama bio-nya. Kemudian kita juga pakai si profile ID untuk ambil postnya gitu. Jadi ini udah, kemudian kita langsung gini deh. Then, bentar. Oh, wait, gini. Kita ini kan masih JSON ya. JSON, kemudian variabel profile adalah await si JSON.json gitu. Jadi kita menjsonkan si hasilnya kemudian masukin ke profile. Kemudian di sini berarti kita ada dua, ada post sama ada profile. Profile itu sih profile gini. Jadi kita ada dua, ada post sama profile yang kita pas ke props yang ada di sini gitu. Nah, di sini kita akan coba ya console.log si props. Coba kita dia munculkan sesuatu atau tidak. Ini save, ini kan dia function semua jalan, running, terus kemudian datanya kesimpan. Nah, kemudian kita coba run. Oops, ada yang masalah with error session. Oh ya, with error session SSR. Karena tadi kita copy dari index ya, nggak yang emang ini. Fail to compile. Oh, ininya juga teman-teman bisa hapus gini. Dan di save. Only absolute URL are supported. They are presented to pay in terminal window. JSON await fetch. Only absolute URLs. Coba tadi. Oke, sebentar. Oke, coba yang ini kita pakai http localhost 3000 CPI providing recursive. Oke, bentar kita coba save ya. Oke, jadi tadi ada error dikit ya, ada masalah, tapi udah bisa nih sekarang. Nah, jadi apa yang saya lakukan adalah di sini teman-teman tadi yang dirubah adalah cara saya pakai fetch-nya gitu. Jadi sebenarnya bukan di situ permasalahannya, lebih tepatnya permasalahannya adalah di sini. Jadi kalau misal di bagian server set props ini, nah di sini tuh saya perlu pakai ini. Jadi dibuat lengkap untuk API-nya supaya ketemu. Tadi kan tadi tulisannya absolute URL gitu. Jadi URL yang emang itu URL-nya yang absolute gitu. Jadi di sini saya masukin http localhost 3000 gitu. Nah, kemudian di sini saya rubah aja pakai await supaya lebih mudah dibaca ya, karena lagi-lagi async await itu salah satu keunggulannya adalah dia lebih mudah dibaca gitu. Jadi pada dasarnya sama sih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai then itu masih bisa gitu, nggak masalah. Nah, di sini jadi datanya await, kita await fetch, kemudian dari hasil di sini ada then-nya juga BTW. Jadi saya pakai then, tolong jadikan hasilnya tuh ke dalam bentuk JSON gitu. Jadi setelah JSON, kemudian baru masukin ke profile. Yang ini juga sama, yang post. Jadi post berdasarkan profile ID, kemudian titik then, hasilnya tolong jadikan jadi JSON, kemudian baru dimasukin ke dalam post. Kemudian di dalam sini kita di dalam props kita kirim atau kita return. Kemudian kita pakai di sini propsnya. Kemudian di sini udah coba console log ya. Jadi dan hasilnya itu di sini ada nih, ada post. Di sini kosong karena memang si user yang lagi saya pakai itu dia nggak ada akunnya si profile ID 1 atau si database ini adalah test data. Nah, ini dia nggak ada data itunya gitu. Jadi kosong gitu. Oke, jadi data udah berhasil diambil, kita tinggal tampilin aja data-datanya gitu. Nah, di sini untuk props kita bisa ganti juga, dia bentuknya jadi kayak gini ya. Di sini, oh bentar ini kita geser lagi. Nah, di bagian sini kita butuhnya itu adalah profile underscore name, kemudian profile underscore bio. Ya, untuk yang ditampilin oleh ini kan dua ya, dua ini sama
post profile, oh sorry, enggak, objeknya itu dia ada post sama profile, sorry sorry, jadi nggak gini, jadi gini, post sama profile. Nah gini, jadi ini propsnya ya, jadi bisa bilang propsnya itu saya destructuring namanya. Jadi intinya yang tadinya itu di dalam objek itu ada beberapa key, saya cuma butuh post sama profile. Kan ini ada dua sih, ada juga dua juga sih. Jadi kalau misal teman-teman cuma mau ngambil postnya doang, bisa kayak gini aja. Jadi nanti yang didapat itu adalah objek yang ini aja gitu, yang ini nggak keambil. Tapi kalau mau dua-duanya, teman-teman bisa ini profile gitu. Jadi ini bisa bilang jadi variabel gitu, langsung dipakai misal mau langsung console log post dot di situ di post apa, jangan, misal profile dot profile underscore id gitu. Jadi profile di sini tuh dari sini, yang mana dia tuh jadi variabel, dia itu diambil dari mana, dari objek yang ada di sini gitu. Oke, jadi di sini kita udah dapat ya datanya, kita tinggal pakai aja. Jadi ini kan username nih bagian sini. Nah, jadi bagian sini yang username kita langsung ganti aja. Jadinya profile titik profile underscore name. Di sini kita coba save ya. Nah, di sini udah ganti nih. Dia jadi test database. Kemudian kita lanjut ya. Kemudian yang bio. Bagian bio di sini kita hapus. Kita ganti jadi profile titik profile underscore bio. Nah, ini udah ganti juga. Kita tinggal bermain dengan postnya gitu. Nah, untuk postnya di sini ada satu hal yang mau saya lakukan. Jadi kita akan buat satu use effect di sini. Use effect untuk apa? Jadi untuk ini. Jadi kita buat use state satu sama use effect satu. Jadi di sini adalah count gitu aja ya. Set count jumlah gitu. Use state jumlahnya pertama 0. Nah, kemudian di sini kita pakai use effect. Use effect yang mana dia hanya diinin satu kali aja. Jadi cuman di awal halaman dibuka. Nah, itu effect ini dia dipanggil gitu. Nah, di sini kita yang dilakukan adalah kan kita ada post nih. Nah, kita cari length-nya gitu. Length dari si post itu berapa, kemudian kita set. Jadi set count si post kan si post kan BTW dia bentuknya array ya tadi di sini, makanya kita langsung count bisa nih post dia length-nya 0 gitu, jadi kita pakai si length-nya, jadi set count dari post dot length gitu, jadi itu jumlahnya nanti otomatis ke simpan di sini. Ini cuma satu kali dijalaninya. Nah, ini kalau misal ini kan 10 ya tulisannya, kita coba langsung ya, jadi count di sini kita pakai ini angka 10-nya, kita di sini tadi count, kita save. Nah, dia jadi 0 nih. 0 itu dia mengikuti dari uh, karena jumlah postnya itu juga 0 ya, jadi agak ambigu nih, dia tuh 0 dari data ini atau yang di sini. Tapi kalau misalnya ini kita jadiin 2 deh, kita save, ini kita reload sekalian. Nah, dia datanya 0 gitu, karena apa? Tadinya kan sempat 2 tuh, tadi teman-teman lihat, nah dia jadi 0 karena memang post length-nya dia 0 gitu. Ini jadi satu aja, jadi 0, nggak masalah. Nah, kita tinggal mengatur untuk si eh, data dari post di sini. Oh ya, mungkin kita coba logout. Jadi kita akan coba pakai akun yang memang udah ada postnya gitu. Jadi misal tadi ada dummy 1 ya. Kalau dummy 2 gambarnya terlalu berat, tapi nggak masalah deh. Oke, jadi di sini dummy 2, dummy 321. Kita login. Nah, di sini udah ada ya. Jadi dummy sama dummy 2 di sini. Di sini dummy 2 dia udah ada gambar gitu. Kita ke profile masih belum bisa ternyata. Jadi kita coba masuk dulu ya ke uh, kita ke halaman indeks dulu bentar. Ke halaman indeks, kita akan ubah si tombol profile yang di sini. Lebih tepatnya sidebar sih. Si sidebar di sini yang profile.
ini ya, ternyata dia span bentuknya. Oke, di sini kita kasih sebuah link ini, kita Ctrl X, kita wrap. Nah, kemudian untuk source-nya, href-nya adalah dia ngambil dari slash profile. Dah, gitu aja. Kita save. Jadi kita coba ya. Ini kalau kita klik si profile di sini, oops, oke, bentar. Link, href, profile. Profile ini kan kelas sidebar. Jadi yang create di sini dia on, oh dia on click ya. Ini link, ini udah bisa tapi yang ini masih bermasalah. Link href slash profile. Oke, tadi cuma perlu saya refresh ya, tadi barusan. Nah, sekarang tuh, nih, kalau profile di pojok kiri bawah browser udah ada ya. Nah, ini coba kita klik. Oke, ini kita klik. Kita coba open link new tab deh. Nah, di sini udah muncul ya. Nih, si datanya. Jadi dummy 2, kemudian di sini satu post, karena memang ada satu post ini, gitu. Kemudian di sini saya adalah pemilik akun dummy 2 gitu. Jadi oh enggak, ini gambar ini bukan ding, sorry sorry. Ini gambar masih dummy post juga, sorry sorry. Jadi ini udah satu post. Nah, tinggal kita iterasi si postnya di dalam profile. Jadi kita ke profile, datanya kita udah ada ya. Nah, di sini kita tinggal iterasi di bagian sini. Ini kita hapus dulu. Sebentar, di sini kan, oh ya, yang ini dihapus. Nah, kita pakai satu ini. Nah, di sini kita pakai kurung kurawal. Jadi, oh ya, kalau saya belum pernah kasih tahu ya. Jadi pada dasarnya kalau kurung kurawal itu adalah penanda di JSX ya, atau di React.js. Kurung kurawal itu adalah penanda yang mana di dalamnya itu adalah isi dari kode-kode JavaScript gitu maksudnya. Kode-kode JavaScript. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan dia div, class name dan lain sebagainya. Nah, kalau misal teman-teman mau masukin kode JavaScript, kayak misal ini, dia kan variabel nih, variabel yang diambil dari sini. Kemudian ini juga dia adalah function di sini gitu. Kemudian kalau teman-teman ngetikin di sini juga bisa sih kode-kode JavaScript. Nah, itu teman-teman pakai kurung kurawal ya. Jadi maksud kurung kurawal itu BTW. Jadi mungkin teman-teman juga udah paham sendiri gitu ya, dari awal sampai sekarang tuh setiap saya mau ngoding di bagian kurung kurawal itu pasti isinya adalah kode-kode JavaScript gitu. Oke, jadi di sini kita apa tadi namanya? Posts ya. Di post siap. Nah, kita map gitu. Jadi kita akan melakukan map dari si postnya. Post gitu. Gini. Nah, kita return gini. Kemudian si div ini kita Ctrl X, kita pindah dia ke sini. Nah, di sini missing key. Ya, di sini kita kasih key. Key-nya itu kita ambil dari post dot post underscore id gitu. Jadi kan di dalam data post tuh, oh di sini ada nggak? Oke, never mind, udah saya hapus dari beda ya. Oke, intinya kan yang di dalam ini kan post, kita ngambil data post secara menyeluruh. Di dalam post itu kan berarti ada post ID, ada gambarnya, URL, dan juga profilnya siapa dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini jadi post ID, kemudian backgroundnya itu URL. Jadi kita di sini kita ganti, kita pakai tanda dolar kayak gini. Dia datanya adalah dari post titik post underscore image. Jadi ngikutin yang ada di database, di post di bagian sini. Jadi post underscore image yang mana isinya adalah URL gitu ya, URL post image dan lain sebagainya, bla bla bla. Nah, moment of truth kita save ya. Nah, itu dia untuk datanya. Jadi karena memang datanya itu baru satu, jadinya apa
di sini cuma ada satu gitu. Oke, bentar. Ini dia agak ini ya. Kita coba benerin deh. Jadi flex terus kemudian w um, minimum h-nya ding sorry minimum h-nya adalah screen. Nah, jadi paling kecil itu hanya 100 VH, tapi dia masih bisa tembus. Maksudnya di sini gitu. Nah, oke, jadi ini udah bisa ya. Kita udah nampilin datanya sih. Jadi ini ada dummy gitu ya, diambil dari memang akunnya itu akun dummy. Kemudian postnya ada satu, kemudian di sini adalah bionya gitu. Nah, sekarang kita coba ke home. Ini sekalian deh ya. Eh, si home ini kita jadiin link. Ini kan dia masih home-nya eh, bukan ya. Jadi tulisan home. Nah, ini dia. Oh, atau sebetulnya harusnya di ini ya. Linknya itu bukan di sini. Yang ini sih. Lebih tepatnya yang tadi profile itu kan kita perlu yang di sini juga nih. Kita Ctrl X, kita taruh dia di sini. Link di sini sama yang ini Ctrl X di sini. Jadi ini kita tarik ke atas. Nah, jadi linknya tuh sekotak ini dari gambar ini sampai profile. Begitu juga untuk si home. Home kita buat di sini link. Ini Ctrl X, di sini kita enter. Di sini kita tarik gini sampai ini. Nah, kemudian untuk href-nya adalah slash gitu. Jadi kan kita ke halaman awal ini gitu. Nah, jadi kalau ini ada home, kita klik sekarang, dia masuk ke halaman awal. Kemudian kalau kita klik profile, kita masuk ke profile kita gitu. Kita ke home, nah ini home. Nah, sekarang kita akan coba ini kan udah ada dua ya, data oleh si dummy sama dummy 2 gitu. Kita akan coba create satu lagi nih. Di sini kita choose file, kita akan coba ambil yang ini ya. Kita open. Kemudian misal aku di mana gitu. Oke, kemudian kita klik share. Nah, di sini kan ada uploading. Kita tunggu gitu. Di sini kita tunggu ya sambil kita ngecek bagian ininya gitu. Oke, jadi tadi ada masalah ya. Jadi udah saya tunggu lama tapi uploadnya kok nggak selesai-selesai gitu. Dan kemudian pada saat saya cek di sini filenya ke-upload nih, tapi di database-nya itu dia enggak. Jadi di sini di browse ya. Nah, data di sini tuh dia nggak ke-upload. Nah, itu ternyata setelah jadi tadi sempat error itu ya. Nah, setelah saya selidiki ternyata mungkin kalau teman-teman ingat kita pernah nyoba ya menambahkan apa pada saat kita membuat database kita tuh pakai di bagian sorry ke structure. Nah, di bagian menambahkan primary key itu kita pakai QE gitu. Nah, pada saat kita pakai QE itu ada satu step yang keliru ternyata. Jadi teman-teman kalau perhatikan di profile ID di sini, dia kan dia itu harusnya one to many gitu, satu post dimiliki oleh banyak orang, tapi sorry, satu orang dia punya banyak post, tapi satu post itu hanya dimiliki oleh satu orang gitu. Jadi harusnya one to many. Tapi kalau teman-teman lihat di bagian bawah sini, dia ada tulisan unique yes gitu, profile ID-nya. Nah, karena dia unik, artinya dia cuma bisa ada satu aja dalam satu table. Jadi, misalkan tadi di sini 5, 6, kemudian mau nambah satu lagi kan tadi. Nah, kemudian di sini profile ID-nya kan udah ada 6. Kita nggak bisa ada profile ID 6 lagi karena dia unik gitu. Nah, jadi kita harus benerin dulu si bagian yang ini. Uniknya kita ganti dulu. Nah, di sini index choice-nya index saja. Kemudian kita go. Nah, dah di sini kita tetap no di sininya, tapi dia tetap apa namanya? Dia tetap foreign key. Kalau teman-teman coba lihat di sini, kita pergi ke sini ya, ke designer, dia itu si post. Nah, itu dia masih foreign key gitu. Nah, jadi di sebelah sini itu dia masih foreign key di sini tuh. Dia masih kehubung gitu walau. Jadi kita cuma merubah yang tadinya itu dia unique, kita jadiin yang tadinya yes, unique-nya jadi no. Sehingga pada saat kita
tambah data, bagian, oh sorry ini. Nah, bagian tadi yang isinya sama, 6 ini, kemudian kita isi ada 6 lagi, itu nggak masalah, karena dia nggak unik lagi, gitu. Nah, jadi itu masalahnya. Ini kita coba hapus ya. Ini kita hapus aset yang ini, kemudian kita akan coba lagi, gitu. Jadi itu masalahnya tadi. Punya teman-teman bisa dicek di bagian database-nya, kemudian bagian post, ke bagian structure, apakah si bagian ini tuh dia uniknya itu yes gitu. Kalau yes berarti teman-teman bisa lakuin seperti yang baru aja saya lakukan. Kalau misalnya udah no berarti harusnya teman-teman aman gitu bisa upload. Oke, kita di sini coba untuk upload lagi ya. Di sini oke. Coba kita tunggu dulu. Nah, oke, coba kita create choose file. Kita pakai yang ini tadi ya. Aku di mana. Kemudian kita klik share. Dan di sini kita Ctrl Shift I karena nanti di sini kan harusnya ada nih dari console log file uploaded gitu. Jadi nanti dia seharusnya akan muncul di bagian sini. Dia muncul, kemudian di bagian sini juga nanti harusnya dia muncul juga. Kemudian data yang gambar di cloud dinner itu ke update ada yang baru, kemudian database juga harusnya ke update juga gitu. Oke, kita tunggu ya. Oke, jadi kan nah sini file upload terus kita coba refresh ya. Oh, nah, sekarang dummy. Nah, jadi data dari yang tadi barusan kita upload di sini udah muncul nih, dummy 2. Nah, kalau kita cek di profile-nya, kita masuk ke yang profile. Nah, di sini sekarang postnya ada dua nih. Ini yang tadi pertama, kemudian ini yang baru aja kita post gitu. Nah, jadi untuk bagian profile sampai sini aja dulu ya. Kita udah masukin data gitu untuk bagian sini. Jadi untuk username, kemudian pemilik akun bio maksudnya, kemudian untuk postnya di sini udah. Kemudian juga di sini kita udah masukin angka 2 yang diambil dari length dari array yang kita dapat dari data posts gitu. Nah, jadi untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih.